Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana, nomor induk mahasiswa 202113766. Saya mahasiswa dari Akademi Farmasi Terdoko Farma Palu. Prodi D3 Farmasi semester 3. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas atau memaparkan tugas mind mapping saya yang berjudul kristalografi. Berikut susunan materi yang akan saya jelaskan. Baik teman-teman, saya langsung saja ke materi yang pertama, yaitu definisi kristalografi. Teman-teman, dari kata dasarnya kristal, maka sudah dapat diketahui secara umum bahwa kristalografi ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang kristal atau penjabaran mengenai kristal-kristal. Ternyata teman-teman, awalnya kristalografi ini merupakan bagian dari mineralogi, akan tetapi karena bentuknya yang cukup rumit dan bentuk tersebut merefleksikan atau mencerminkan susunan unsur-unsur penyusunnya dan bersifat tetap untuk setiap mineral yang dibentuknya, maka kemudian kristalografi ini dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan tersendiri. Pengertian kristal. Kata kristal berasal dari bahasa Yunani, yaitu kristalon, yang berarti tetesan dingin atau beku, atau bisa juga didefinisikan dengan lanjut, yaitu kristal adalah suatu zat yang padat yang mempunyai susunan atom-atom molekul yang teratur, di mana keteraturan susunan tersebut dapat dilihat pada permukaannya yang terdiri dari bidang-bidang datar. Kristal ini teman-teman mempunyai fase-fase pembentukan kristal. Berikut beberapa proses atau tahapan dalam pembentukan kristal. Proses pembentukan yang dialami oleh suatu kristal akan mempengaruhi sifat-sifat dari kristal tersebut. Kristal dapat terbentuk melalui dua cara, yaitu presipitasi dan kristalisasi. Semakin lama proses kristalisasi berlangsung, maka ukuran kristal akan semakin besar. Dan begitu pun juga sebaliknya teman-teman. Baik teman-teman, berikut fase-fase yang terjadi pada pembentukan kristal. Yaitu pertama, fase cair ke padat. Pada fase ini, cairan atau lelehan dasar pembentukan kristal akan membeku atau memadat dan membentuk kristal. Dan pada fase ini biasanya dipengaruhi oleh perubahan suhu lingkungan yang kedua, yaitu fase gas ke padat atau sublimasi. Pada fase ini, kristal yang terbentuk adalah hasil sublimasi gas-gas yang memadati karena perubahan lingkungan. Umumnya, gas-gas tersebut adalah hasil dari aktivitas vulkanik dari gunung api dan membeku karena perubahan temperatur. Kemudian yang ketiga, fase padat ke padat. Pada fase ini hanya mengubah kristal yang sudah terbentuk sebelumnya karena terkena tekanan dan temperatur yang berubah secara signifikan, sehingga kristal tersebut akan berubah bentuk dan unsur-unsur fisiknya. Namun, komposisi dan unsur kimianya tidak akan berubah karena adanya faktor lain yang tidak ada faktor lain yang terlibat kecuali tekanan dan temperatur yang baik. Baik teman-teman, kita akan lanjut ke materi yang terakhir, yaitu macam-macam sistem kristal dan kelasnya. Teman-teman, banyak sekali macam kristal jika kita tinjau dari segi kekerasan, warna, serta bentuk. Namun, para ahli menambahkan kembali klasifikasi kristal berdasarkan perbandingan panjang banyaknya jumlah bidang simetris hingga jumlah unsur simetris lainnya. Sistem kristal terdiri dari 7 sistem dan 32 kelas. Berikut adalah macam-macam sistem kristal beserta kelas-kelasnya, yaitu pertama isometrik atau yang dikenal sebagai sistem reguler, atau sistem yang memiliki dua garis horizontal yang persilangan dan satu garis vertikal tidak lurus dengan garis horizontal. Ketiga garisnya sama panjang. Pada sistem ini terdapat 5 kelas, di antaranya tetoidal, diploida, hexahedral, dan hexotahedral. Lanjut yang kedua, yaitu tetragonal. Sistem ini memiliki dua garis horizontal yang berpotongan sama panjang dan satu garis vertikal yang tegak berdiri lebih panjang dari garis lainnya. Pada sistem ini terdapat 7 kelas, di antaranya piramid, dipiramid bifenoid, trapezohedral, ditetagonal piramid, klalenohedral, dan ditragonal bipiramid. Dan yang ketiga yaitu heksagonal. Pada sistem ini memiliki 4 sumbu, di antaranya 3 garis horizontal yang vertikal tegak lurus lebih panjang. Sistem ini memiliki 7 kelas, di antaranya heksagonal piramid,
heksagonal bipiramid, diheksagonal piramid, diheksagonal bipiramid, triagonal piramid, di triagonal piramid, dan heksagonal trapehedral. Selanjutnya yang keempat yaitu triagonal. Sistem ini juga dinamakan rombohedral. Sistem ini memiliki 3 garis, diantaranya 2 baris horizontal yang membentuk sudut 120 derajat Celcius dan 1 garis vertikal tegak lurus. Sistem ini memiliki kelas diantaranya triagonal piramid, triagonal trapezohedral, di triagonal piramid, di triagonal skalenohedral, dan rombohedral. Dan sistem ini yang terakhir yaitu sistem ortorombik atau sistem yang memiliki 3 garis yang seluruhnya memiliki garis yang panjangnya berbeda. 2 garis horizontal membentuk sudut 90 derajat dan garis tegak lurus vertikal. Pada sistem ini terdapat kelas-kelas seperti biafenoid, bipiramid, dan bipiramid. Baiklah teman-teman, cukup sekian materi saya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf jika materi yang saya bawakan masih terdapat kekurangan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.